Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun. Saya mahasiswa YN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI kelas 2A. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan PGMI kelas 2A. Namun tidak hanya itu, tujuan daripada pembuatan video ini guna saling berbagi pengetahuan tentang kepramukaan. Mari kita simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Kami siaga, sehat, bersahaja, kuat, gembira, selalu berdoa. Kami siaga, sehat, bersahaja, kuat, gembira, selalu berdoa. Ho, 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 ho. Secara bahasa, dasa dharma terdiri dari kata dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang berarti 10 dan dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kewajiban, tugas vital, aturan, kewajiban, dan kebenaran. Jadi dalam bahasa, arti dasa dharma adalah 10, kewajiban, kebajikan, dan aturan. Yang pertama, makna dasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta alam dan kasih sayang. Cinta dan kasih tidak hanya ditunjukkan pada sesama manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Seseorang anggota pramuka harus memiliki sifat seperti seorang patriot dan kesatria. Ini berarti bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sopan santun sebagai cerminan diri. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Anggota pramuka harus memiliki sikap yang patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Dalam setiap pengambilan keputusan, seseorang pramuka harus melalui proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang kelima, rela, menolong, dan tabah. Setiap anggota pramuka harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong setiap makhluk yang membutuhkan. Selain itu, dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, seseorang anggota pramuka harus tabah dan tidak mudah menyerah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Dasa dharma keenam ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin,
Untuk melaksanakan segala sesuatu terampil juga dibutuhkan sebagai critical thinking bagi anggota pramuka. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan riang gembira tanpa ada yang membebaninya. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang hemat. Mereka harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu dengan fungsi dan manfaatnya, dan tidak bersikap menghambur-hamburkan segala sesuatu. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Dasar Dharma yang kedelapan ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu. Pramuka juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, selalu dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Selain itu, anggota pramuka harus dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar Dharma yang ke-10 ini mengharuskan setiap anggota pramuka memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Setiap tingkah laku mereka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, hingga anggota pramuka harus dapat mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya masing-masing. Kode Kehormatan Pramuka merupakan rangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka, sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Kode Kehormatan Pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Gerakan Pramuka Pasal 6, yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ALT Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai: yang pertama, diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota ataupun pengurus. Yang kedua, dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan yang ketiga, dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Sedangkan Dharma Pramuka sebagaimana tercantum dalam ART Gerakan Pramuka merupakan: yang pertama, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Yang kedua, sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Yang ketiga, yaitu landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong, dan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka.
Dalam sebuah organisasi, lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang memberi makna cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang pramuka diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmudipura, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961 dalam buku Pendidikan Kepramukaan berbasis Pendidikan Karakter 2020 karya Sukiat. Lambang pramuka ditetapkan dengan SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6-KN-72 tahun 1972. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Makna lambang gerakan pramuka sebagai berikut. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru, sehingga lambang buah nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seseorang yang ruhaniah dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, sehingga lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan terus mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah goyah oleh sesuatu. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, sehingga lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Nyiur adalah pohon yang serbaguna, dari ujung hingga atas akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.